Tapi beliau nggak sampai buka cadar di depan kamera, disaksikan secara umum bahkan sama yang bukan muhrimnya dengan alasan untuk mencari nafkah. Jadi minta tunjukin bukti nikah untuk benar-benar berdamai atau bikin LP baru. Pernyataan saya adalah, dari mana dia tahu di CCTV itu saya berzina? Yang udah telanjur benci bakal tetap benci. Itu aduh kesel banget gua denger nama dia aja kayak nih. Ini perempuan kelihatan banget aji mumpung. Numpang tenar ya kalau dalam arti aji mumpung itu. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Gimana ibadah puasa kalian? Semoga selalu lancar ya teman-teman. Seperti biasa kita akan membagikan kalian tentang kasus-kasus yang sedang viral dong tentunya. Tapi sebelum memulai video ini, aku ingin izinkan promosi sedikit ya. Nah ini dia ada parfum, apalagi identik di bulan puasa nih sama aroma bau mulut kita teman-teman. Jadi membuat orang lain itu merasa kurang nyaman dekat sama kita. Nah cara ngatasinya teman-teman bisa pakai parfum. Jangan semprotin di mulut, jangan batal puasa kalian nanti. Tapi semprotinnya ke baju, ke tangan dan ke leher kalian. Jadi ketika orang mendekat aja ya udah bau mulut sama wangi, menangan wangi nanti kan ya. Ya itu aja teman-teman yang penasaran dan teman-teman suka aroma apa, teman-teman bisa pilih varian karena aku cuma megang satu varian nih teman-teman dari Scarlett ya. Langsung aja klik di keranjang bawah video ini atau teman-teman bisa langsung cek ke deskripsi video ini. Hari ini kita bakal ngebahas Inara. Itu ada upload banyak ternyata di Instagram teman-teman. Aduh aku sanggup gak ya ini bacanya, apalagi nih bulan puasa ya. Iya adalah sebagai tanggung jawabku, aku udah membuat channel ini ya, aku bacain ke kalian dan apa sih klarifikasi dari Inara. Buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan semua kasus yang sedang viral di media sosial. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya, ini dia story-nya. Kenapa saya terpaksa melakukan itu, memilih jalan viral? 1. Saya sudah ditalak. 3. Putus secara agama. 2. Sudah coba untuk minta kami duduk bareng hanya bertiga tanpa ada keluarga, dengan tujuan agar mereka halalkan saja perbuatan mereka dibandingkan gonta-ganti pasangan, tapi mereka kabur. 3. Ketika viral dan masih belum genap seminggu, saya sudah coba untuk cek pos dalam kurung karena dia dan manajemennya menyembunyikan keberadaannya, dan saya temui kosannya tempat dia untuk meminta maaf dan mengajukan damai. Saya bilang saya akan take down semua postingan saya dan saya rela untuk meminta maaf dan dijadikan tumbal di sosmed, tapi dia mengatakan no way back. Ketika saya masih berusaha meminta damai, ibunya datang ke rumah bukannya untuk mediasi kami, tapi untuk membawa semua pakaian dia. Ibu saya saksinya. 5. Dia sengaja menahan nafkah saya dan anak-anak saat itu selama beberapa bulan agar saya tidak bisa memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak. Sekali lagi, apa yang saya lakukan salah, besar dosanya dan resiko hukumnya. Maka saya reminder untuk jangan mengulangi kesalahan saya. Berarti ini kasus dia sama Virgon ya, ini dugaan aku teman-teman. Jadi ini alasan dia kayak memilih jalur viral. Iya, berbeda dengan Mawa. Mungkin dia ngebandingin sama Mawa. Perbedaan Aneh sama Mawa nih ya. Aneh itu udah ada si itikat baik buat diskusi dulu. Kalau Mawa nggak ada diskusi, langsung lapor kan. Membahas tentang video lama yang diputar lagi sama Bazar. Apa sih agamanya yang kalian anut? Itu video zaman dulu saya dan X saling lapor, dimana laporan pasal 284 terhadap mereka jalan di tempat yang padahal bukti-bukti sudah banyak, dengan alasan harus ada saksi mata yang melihat mereka berhubungan badan saat itu. Dan yang naik sidik justru laporan dia, pasal ilegal akses, padahal saat itu status kami masih tinggal serumah, password HP sama, dia memberikan izin untuk cek HP-nya, dan status masih suami istri secara sah, secara negara. Ternyata Inara itu gunain hukum yang sama pada waktu dia melaporkan Virgon, dugaan aku teman-teman. Dia pengen laporan ini balik lagi nih ke Mawa. Kalau laporan gue lo yang bisa menang dulu, laporan gue nggak menang nih. Bahkan aku baru tahu ternyata Inara dulu, maksudnya dia melakukan ada laporan tentang illegal akses. Kok dia nggak ngasih tahu kita ya? Mungkin berbanding kebalik nih, netizen bakal ngebela Inara gitu kan.
ada lagi nih. Ini mungkin netizen kayak nge-DM Inara nih. Dan sebelumnya bla 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 nggak udah hubungin kakak dan mempertanyakan hubungan kamu sama Insanul yang notaben secara negara masih suami sih. Tapi terkejutnya reaksi kamu ke bla 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 malah begitu. Aku juga udah lihat bukti chat kamu sama bla 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 yang beredar di sosmed. Jadi bukannya pihak bla 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 udah minta kamu mundur, tapi kamu nggak mau. Oke. Apa nih tanggapan Inara ya? Karena mau nunjukin chat nih kalau Inara ini tengil gitu kan. Bahkan beliau sendiri menjelaskan dalam chat itu untuk ketemu agar aku bisa jelasin status kami yang sebenarnya dan aku bisa meminta meninggalkanku di hadapan beliau. Jadi si ini Insanul, dugaan aku Insanul itu minta ditinggalin gitu ya. Kenapa aku balas agak tendensius? Karena saat itu aku diserang lebih dulu dengan tudingan-tudingan bahwa aku yang mengejar-ngejar suaminya. Padahal jelas-jelas aku yang minta pergi dan perbaiki hubungan sama beliau. Ditambah aku kesel dengan karena tidak terus terang. Oke, dia ngejelasin kayaknya ini kenapa dia cuek gitu ya. Sok jual mahal ke Mawa ya. Padahal emang dia salah nikah siri gitu. Next, kenapa saat itu aku mengaku bahwa kami tidak ada hubungan? Karena saat itu aku sudah tidak mau melanjutkan dan sudah meminta dia untuk pergi. Itulah akibatnya Inara, kamu memulai dengan menutupi kebohongan selanjutnya jadi bumerang kan. Ada bukti chatnya tersebar akhirnya. Bukannya mengakui malah menutupi kan dari si istri sah kan. Sampai hari ini di bulan puasa ini saya tetap pada pendirian saya untuk fokus pada hidup saya dan anak-anak. Namun begitu saya tetap akan menghormatin dan ikut proses hukum yang sudah berjalan. Terima kasih. Ada lagi nih netizen komen lagi nih ya. Lah katanya mau gak apa-apa dipoligami. Ya dia gak bilang mau nih Inara dipoligami. Ya unik gitu ya. Nah, dengan keadaan kayak gini ya, saya akui saya salah dan bodoh. Karena mau percaya begitu aja dengan narasi bahwa beliau berubah pikiran karena dipengaruhi orang-orang gak bertanggung jawab. Bahwa pada dasarnya beliau sudah menerima. Tapi sekarang saya sudah paham bahwa saya salah menilai orang. Dan saya tidak mau ambil adil dalam hubungan yang rumit. Oke, dia ngaku nih salah nih, ngaku akhirnya ya. Tapi setidaknya walaupun bla 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 juga memilih jalan viral, tapi beliau nggak sampai buka cadar di depan kamera, disaksikan secara umum bahkan sama yang bukan muhrimnya dengan alasan untuk mencari nafkah. Ini sakit sih guys, ini sakit banget sih. Komentar yang paling pedes ini sih ya, karena kita tahu Inara buka cadar, dia dapat penghargaan dari berbagai macam media itu karena dia buka cadar dan kasusnya ya. Setidaknya saya sedari kecil sudah kerja di dunia entertain. Saya paham seperti apa standar industri dunia hiburan. Maka dengan terpaksa saya lebih memilih untuk dinilai sebagai orang yang fakir agama dan lain-lain apapun itu, dibandingkan saya harus mengotori cadar saya dengan mengikuti arus trending konten dan tuntutan dunia hiburan. Keren sih jawabannya, keren. Oke, next. KTPI statusnya single. Wah, emang bener-bener nih Insanul Fahmi. Karena dibales sama dengan 100% ya. Tapi kok bisa KTP-nya single? Dia gak curiga gitu kalau KTP-nya beda wajah, kalau emang KTP muda ya. Kan dia punya anak nih, Insanul Fahmi kan punya anak nih sama Mawa. Masa ya statusnya single? Berarti anaknya nanti kalau daftar apa-apa susah lah. Kok punya KTP status ayah single gitu. POV ku mereka dari awal sudah problematik. Wallahualam, komunikasi yang bagus adalah tiap ada masalah pasti selalu ada usaha untuk sama-sama cari solusi. Berusaha memulihkan nama baik. Pedas. Gak ada. Kalau ada yang lebih patut dijadikan teladan sebagai public figure, sebagai istri sahalihah, sebagai hamba yang taat daripada saya bersyukur. Karena kita memang membutuhkan contoh yang benar, bukan yang cuma baik tapi hanya kosmetik. Hijab panjang, baju panjang-panjang hanya kosmetik. Kalau hati dan kata-kata masih bisa menghujat.
Kamu kan cari makan di IG, sangat paham IG. Kamu nggak lihat di IG Insanul, tag paling kanan banyak sekali dia tag sama istri. Dada gua sakit. Kamu nggak lihat di IG Insanul tag paling kanan banyak sekali dia tag sama istrinya. Kamu pura-pura bodoh atau gimana? Kucing kawin aja harus tahu status mbaknya, masa kamu kawin aja nggak tahu latar belakang dia? Gila, ini netizen GG Gaming guys. Langsung nanya langsung ke intinya. Ibaratnya kalau nyiramin langsung disiram. Pus. Ya dibales nih dari Starla ya. Di podcast beliau sendiri bilang kalau sosmednya I speak lajang. Dan gak cuma anak istri yang gak ada di sosmednya, keluarganya I juga gak ada. Dan I punya alasan sendiri saat itu karena alasan lindungi keamanan keluarga dari saingan bisnis yang jahat. Gak menjawab, ini gak menjawab sih. Ini gak menjawab ini. Bahkan jejak digital Insanul Fahmi aja ada di YouTube. Dia bilang di situ dia nikah muda di podcast. Kayaknya Inara nggak nyari tahu sih soal Insanul Fahmi ini, dugaan aku guys. Soalnya ini nggak menjawab apa dari pertanyaan yang pedes dari netizen ini. Tuh sekarang Insanul Fahmi update lagi nih story migrain pusing. Insanul, aku suka sekali komedi kamu ya. Katanya digaji sama ex suamimu mbak. Ini kalau nggak ada bukti pembayaran kan jadi omon-omon doang. Sedangkan semua bukti pembayaran biaya bulanan anak-anak dan gaji orang-orang kerja sampai November kemarin saya punya. Jadi kalau ada yang mau gugat silahkan gugat di pengadilan. Kak, maaf banget, kenapa kakak nggak tunjukin aja ke publik atau media bukti nikah sirinya untuk menampis bahwa video itu terjadi sebelum nikah siri? Jadi kan netizen juga bakal ngerti, oh iya, itu terjadi setelah menikah. Ini POV-ku ya kak. Oh baik nih netizen. Ya, soalnya ketikan tanpa bukti itu sebagaikan kata-kata omong kosong ya. Kemarin udah mau ditunjukin sebagai salah satu syarat damai. Tahu-tahu denger-denger beliau lagi siapin saksi baru untuk bikin LP baru. Jadi minta tunjukin bukti nikah untuk bener-bener berdamai atau bikin LP baru. Pernyataan saya adalah, dari mana dia tahu di CCTV itu saya berzina? Dari mana dia dapat CCTV itu? FBI, CCTV itu brand merek bar. Aduh, aku tahu banget lagi ini brand. Aku make guys brand ini guys. Ini kalian bisa ngecek di HP ya. Ini aku aja bisa cek sekarang nih. Itu cuma pakai data aja bisa dicek ya. Oke. Lanjut. FBI CCTV itu merek Barde dan nggak pakai cloud. Jadi kalau mau ambil data harus ambil manual dari CCTV-nya langsung. Saya tinggal di rumah hanya dengan anak-anak dan satu ART. Dan pengakuan ex ART saya, dia hanya mendengar ada suara TV nyala dan suara orang ngobrol, bukan yang seperti dengarkan berita hoax. Kok bisa tiba-tiba ex supir masuk ke rumah yang isinya perempuan pakai hijab, main ambil aja, sedangkan nggak pernah disuruh, dan selama ini rekrutmen dan gaji transferannya lewat saya, bukan lewat siapa-siapa. Tapi tiba-tiba berhenti kerja dan ada yang kasih pesangon. Katanya digaji sama ex suamimu mbak. Ini kalau nggak ada bukti pembayaran kan jadi omon-omon doang. Sedangkan semua bukti pembayaran biaya bulanan, anak-anak, dan gaji orang-orang kerja sampai November kemarin saya punya. Jadi kalau ada yang mau gugat silahkan gugat ke pengadilan. Jadi yang sosok pelaku, diduga pelaku ya, itu adalah timnya Inara sendiri. Dan dugaan Inara, sosok yang menyebarkan yang dapat CCTV ini adalah orang yang dapat bayaran dari seseorang gitu, pesangon. Sehingga si orang ini mengundurkan diri. Mau bilang apa juga, orang gak percaya sama dirimu. Pembantu aja sampai ganti 60 kali dalam setahun. Ya Allah, mungkin salah satu pembantunya doanya dijabah oleh Allah. Hah? Serius? Ada orang yang ganti 60 kali? Aku sih ngeri ya kalau ganti-ganti ya. 60 kali, bro. 60 karakter, 60 sifat manusia dia temui. Oke. Jangan lupa pembantu ganti 50 kali. Saya yang rekrut, saya yang training, saya yang atur gajinya. Gimana gak pembantu nyerah? Orang ibu itu kalau ngasih cucian kotor pakai kaki, barang lupa taro, pembantu yang dituduh ngambil, ibu itu. Oh bagus sih, Inara ini kayak mengungkapkan
Apa yang ada di pikiran Inara? Oh ternyata ini gitu. Si ibu ya. Kata gua, biarin mah, ini udah masuk ranah pelaporan. Bukti nikah siri itu bukti yang harusnya di tangan polisi aja. Jangan di sosmed tar kenal lagi dirimu kak. Yang udah telanjur benci bakal tetap benci. Itu aduh kesel banget gua denger nama dia aja kayak nih. Ini perempuan kelihatan banget aji mumpung. Numpang tenar ya kalau dalam arti aji mumpung itu. Iya. Saya nggak masalah untuk tunjukkan buktinya kalau memang untuk tujuan tabayun antar keluarga. Terlebih ini bulan suci, saya lebih suka untuk bertemu langsung menyampaikan permintaan maaf secara langsung ketimbang di sosmed yang indikasinya bukan untuk perdamaian tapi mempermalukan. Bukti pertama loh katanya Insan cerita ke You tentang hubungan rumah tangga. Masa tiba-tiba nggak tahu kalau Insan sudah ada RT? Rumah tangga ya. Ini kan kejadiannya setelah saya konfirmasi tentang DM pertama beliau ke saya. Kesalahan beliau Inara ini ya, menurut aku ya. Dia coba meneruskan, udah tahu dia dibohongnya, ditipu, bukannya langsung selesai. Minta maaf ke Mawa, ngaku kalau dia ditipu segala macem. Malah apa jawabannya sinis gitu ya. Tanya aja ke Isanul. Tanya aja ke Isanul ya. Sejujurnya, awalnya aku sempat sebel sama berita ini, tapi makin kesini makin mikir kayak si I ini kan sebetulnya niatnya mau poligami, menikah dan kamu dinikahi. Nunjukin ke publik kalau nggak tahan hawa nafsu tuh mending menikah meski tidak membenarkan juga dia pura-pura lajang. Apa kabar sama yang kumpul kebo atau BHS karenanya live together atau hamil di luar nikah? Melahirkan nggak tahu bapaknya si anak di mana. Hal-hal kayak gitu malah pada didukung. Gak ngerti sih, tapi aku pribadi salut kamu tetap kuat kak. Kamu memperbandingkan dengan apa ya, hal buruk dibandingkan dengan hal buruk itu sama-sama salah semuanya. Jadi kayak hal buruk buat dibandingkan dengan hal buruk, ini nggak bener sih. Ya nggak sih guys. Ini netizen kalau membandingkan hal buruk tambah hal buruk ya yang nggak ada ujungnya gitu. Kalian tahu itu buruk, bandingin lah, lebih mendingan inilah nikah siri. Gak tahu nih tuh live together tinggal bareng tanpa hubungan atau hamil di luar nikah itu salah. Kalian bandingin lagi, nggak ada yang benar semuanya kalau dibandingin. Terus nikah nggak pakai wali gimana itu kak? Ada dong. Wali yang dimaksud adalah walimah, bukan wali nikah. Pakai wali guys, pakai wali. Rumah suaminya ya rumah istri sahnya juga tentunya. Secara hukum negara cerai pun tetap jadi gono gini, bukannya istri sirih yang nggak dapat hak apa-apa. Maaf, royalti lagu yang saya menangkan sebagai harta gono gini aja saya ikhlaskan. Saya cuma minta nafkah anak yang sesuai kemampuan beliau dan yang sudah berjalan dari sebelum pisah. Jangan dikurangin nominalnya supaya mereka tetap mendapatkan taraf hidup yang layak. Karena anak kami yang nomor 2 dan 3 ABK membutuhkan terapi dan biaya yang nggak sedikit. Jadi kalau untuk urusan harta gono gini I sama M, yang dimana di situ juga ada hak keluarga I karena ada aset dan usaha atas nama keluarga I. Saya nggak mau ikut campur dan biarkan itu jadi urusan mereka, terlebih mereka juga ada anak. Berarti betul dong rumah bekas M dan I mbak tempatin. Setelah saya tabayun ke orang tuanya I, rumah itu bukan punya I atau M. Saya sama anak-anak tinggal di tempat saya pribadi, bukan di rumah gono gini sama ex. Jadi tinggal di mana? Tidak menjawab ya. Jadi lu sekarang memang kekeh mau sama I ya kan? Gak mau lepasin I. Oke, ini bagus nih pertanyaannya. Apakah mau Inara ini masih mau sama dugaan aku ini Sanul Fahmi ya? Apa masih mau dia mempertahankan ini? Karena masalah ini terus berlanjut ya, karena kekerasan watak keras kepalanya Inara ini ya. Memang pada gila-gila bilang ngambil-ngambil, dikata larang. Padahal lakinya masih mau pertahanin dan masih nafkahin beliau. Bukan yang tiba-tiba kabur dan lantarin anak istri. Aku gak mau, ambil aja gih, iket, karetin, biar gak kemana-mana. Wes. Kali ya. Inara udah kejadian begini, baru kamu bilang ambil aja. Pas waktu itu nggak mikir ya dampaknya. Kalau saya jadi kamu, gimana cara saya cari tahu Mawa di mana dan meminta maaf ke istri sah? Bukan cuma omongan, tapi nggak ada aksinya. Ini dia pertanyaan yang mewakili otak saya nih. Ya selama ini nggak terjawab. Apa jawaban dari Inara?
Saya udah berkali-kali mundur dan nyuruh I pergi. Ya, cuma mundur dan nyuruh I pergi. Kalau saat itu saya pernah bilang saya kasih I deadline, tenggak waktu. Itu adalah deadline untuk bisa pertemukan dan mendamaikan saya dengan beliau. Gak ada kaitannya dengan ancaman kejelasan status nikah. Saya sudah gak mau karena saya sadar saya sengaja diulur untuk dieksploitasi. Wow, dieksploitasi ya. Udah ya, mau buka puasa dulu. Abis ini aku mau hapus semua postingan tadi. Selamat berbuka. Udah dihapus postingannya. Apa mungkin usaha lu untuk gencar kembali kepada Mawa seperti apa mungkin? Ya kita coba melakukan pendekatan yang persuasif, kemudian ya coba membangun komunikasi. Terlebih lagi ya kayak yang harus dari diri akunya yang diperbaiki sih, kayak lebih ke nggak mau menyalahkan orang lain, walaupun ada momentum yang memang kita merimain bahwasanya jangan terlalu banyak dihasut sama orang, tapi ya yang paling utama adalah memang dari diri aku yang harus lebih banyak evaluasi diri. Artinya udah siap untuk kembali ke Mawa dengan berbagai syarat yang nanti mungkin Mawa inginkan, salah satunya melepas Inara, udah siap dengan itu. Ya kita hargai bahwasanya kan di sini tuh yang punya kesalahan dan kekurangan itu kan bukan satu pihak aja, tapi semua pihak. Kalau kita lihat kan sebenarnya sekarang udah setara ya, kayak ada kelebihan dan kekurangannya. Alangkah lebih baiknya kita tabayun, ngobrol bareng gitu kan, berdiskusi inginnya seperti apa. Artinya ingin pertemuan bertiga antara kamu, Mawa dan Inara, pengen bertiga bertemu. Harapannya sih bisa ngobrol gitu. Jadi ya kalau bisa keluarga-keluarga nggak usah ikut-ikut dulu gitu kan. Karena kan kalau dari keluarga itu kan menilainya dia subjektif, nggak bisa objektif. Kalau yang bareng-bareng itu kan kita sebagai pasangan yang tahu gitu kan pentingnya. Tujuannya apa mungkin pengen bertemu dengan Mawa terus Inara bertiga, apa tujuannya mungkin? Ya bicarain lah soal solusinya seperti apa, ke depan seperti apa. Itu aku sangat menghargai. Tapi sudah disampaikan ke Mawa keinginan untuk bertemu bertiga. Udah. Apa respon Mawa apa? Kita lihat nanti, masih nunggu waktu sih. Anak itu gugurkah rencana ke Komnas? Iyalah, ngapain lagi ke Komnas? Nggak perlu lagi ya? Nggak perlu lagi lah. Aku dari dulu nggak suka ribut-ribut, apalagi sampai ke pihak berwajib, sampai ke polisi dan lain-lain semuanya gitu kan. Sebenarnya dari dulu ada aja sebenarnya peluang yang bisa aku lakukan begitu, tapi ya kita mengutamakan tadi yang tindakan-tindakan yang sifatnya. Ini sinyal baik. Oke, dia pengen nemuin Mawa, Inara. Emang mau Mawanya? Dan Komnas juga udah nggak ini ya, berarti dia udah nggak jalan lagi laporannya. Soalnya dia udah ketemu guys sama anaknya ini nih. Nih, dia udah main bareng nih sama anaknya. Bahkan dibuat konten. Se-happy itu dia bro. Ya, se-happy itu sampai di like nih sama Mau. Mau masih like ya kontennya Insanul Fahmi ya. Luar biasa. Aku jadi Mawa tidak. Ya. Ribet amat ya orang-orang, padahal simpel masalahnya. Si I mau poligami, nah si M kalau merasa sanggup terima karena Islam nggak melarang poligami. Kalau nggak sanggup minta cerai, udah gitu aja, simpel kan. Dosa besar bila seseorang istri meminta suaminya menceraikan istri yang lainnya. Kalau nggak pindah aja, tuh kayak keyakinan menikah sekali seumur hidup. Apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Kalau masalah suami bisa adil apa enggak ke istri-istrinya, itu balik lagi ke para istri-istri. Kalau ketemunya sama istri serakah sampai kali kiamat juga dia bilang nggak adil. Enggak, ini yang komen ya, yang nge-DM. Ini udah ngerasain atau belum nih? Kalau kata-katanya simple, tapi ini Inara sampai posting nih berarti dia setuju dengan konsep ini. Inara ya, nggak sesimpel itu Inara. Aku nggak ngerti kok si bla 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 berani ya jadi BA di owner skincare yang terindikasi LG, sekaligus anggota geng kampak yang tiap ada sengketa diduga main buzzer dan sebar misinformasi yang gak ngotak itu. Wow. Si Inara gak setuju dengan Mawa.
skincare. Ya kalian tahu lah, ini dugaan aku ya, Dokter Oki teman-teman. Karena aku ngikutin kasusnya Dokter Oki, Nikita Mirjani. Aku ngikutin cukup banyak kasusnya ya. Bahkan dia nggak inget ya, Inara juga kan kebantu namanya dia naik itu karena dia jadi BA dari salah satu brand skincare yang nggak ada nama lain, yaitu adalah Dokter Richard Lee yang sekarang juga sedang berkasus ya sama dokter detektif. Anyway, banyak yang bela kamu Inara, tapi kalah berisik aja karena langsung kena keroyok. Sesalah-salahnya kamu, reaksi yang kamu terima tidak wajar karena poligami itu mubah dan memang gak ada keharusan izin istri. Tinggal apakah suami mau ambil resiko dilepas istri utama jika menolak di madu. Dan di titik ini banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengharamkan istri pertama, meminta cerai, ada yang membahkan. Laki-laki yang concern ke agama itu dekat dengan narasi poligami dan kamu pernah mau cerai ex suamimu istri kedua. Jadi kalau kamu menyangka orang cadaran juga memahami POV orang yang ingin berpoligami, begitu juga yang kupikirkan. Gak tepat kalau keadaan kamu yang sekarang disama-samain dengan exmu di masa lalu. Beda kelas antara poligami dan jajan. Semoga kuat ya Inara, semua akan baik-baik saja. Aku bertanya-tanya nih, dia ngalamin gak? Ya, emang simple ya kalau ngetik ya. Ya guys, ini aja ya yang bisa aku bacakan. Dan kita juga udah denger dari klarifikasi Insanul Fahmi setelah migrain. Dia gimana caranya pengen nemuin antara Inara mau bertemu bareng gitu kan, biar mulus jalannya. Soalnya udah sampai hukum dan hukum juga udah naik kalau nggak salah kan, laporannya udah naik ke penyidik kan ya. Ya udahlah, kayak gini aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Lumayan lelah ya, tapi seru juga gitu bacanya. Puasa nggak bisa minum nih. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa di sini. Mari kita ambil dari sisi informasinya aja ya. Jangan sampai kalian menghujat, kesel ya boleh silahkan. Namanya emosi manusia. Kita undur dulu, kita menyimak aja setiap kasus. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.